Aku membuka pintu kamarku dengan semangat, berharap itu adalah Azam. Tapi, aku kecewa ternyata Keila. Ada apa? Tanyaku malas. Itu mertua mau pulang katanya, jawab Keila, dengan malas juga sepertinya. Aku langsung merapikan penampilanku dan menghampiri mereka. Karena Keila sudah duluan pergi, ya aku jadinya sendirian menghadap mertua. Hati ini rasanya deg-degan, apalagi mama mertua yang menatapku dengan tatapan yang sepertinya kurang suka padaku. Semoga aku salah. Aku menghampiri kedua mertuaku, yang sedang berbincang dengan kerabatnya dan juga paman dan bibiku, juga para kerabat dan tetanggaku yang masih belum pulang. "Mah, Pa udah mau pulang," sapaku lembut, dengan senyuman secerah mungkin. "Iya, kok kamu dari tadi banyakan di kamar terus? Tidak suka kami di sini lama-lama," ketus mama mertua. "Duilah, baru jadi mantu sehari udah makan hati aja, tapi aku memang salah juga sih. Aku terlalu banyak di dalam kamar, karena merasa lelah. Ditambah merasa canggung dengan adanya mereka, jujur saja memang begitu. Karena, kami memang asing, dan sama sekali belum dekat. Pasalnya, ini nikah dadakan. Dan anaknya lah yang sebenarnya punya andil besar atas semua ini. Dia yang tiba-tiba menculikku dan memaksaku menikah. Tapi tetap saja aku mau," rasanya kesal pada diri sendiri. Karena, selalu silau saat melihat wajah tampannya Azam. Apalagi hari ini, jujur kuakui ketampanannya bertambah berkali-kali lipat. Mendengar perkataan mama mertua seketika hatiku sedih dan merasa sedikit bersalah, merasa tidak sopan dan sebagainya. Aku hanya diam, karena tidak tahu harus menjawab apa. Takut salah bicara juga. Apalagi beberapa kali bertemu, mama mertuaku itu selalu terlihat ketus. Mungkin tidak suka punya menantu kere kayak aku. Biasanya kan orang kaya selalu berharap mendapatkan menantu dari keluarga sederajat juga. Dia lelah mam, jadi aku memintanya untuk istirahat saja. Tak kusangka Tuan Sok Kuasa yang sudah menjadi suamiku ini membelaku. Aku jadi terharu, dan sepertinya mataku berkaca-kaca deh saking terharunya. Hatiku pun rasanya menghangat. Dia bahkan merengkuh bahuku, dan mengecup pipiku. Dasar cari-cari kesempatan, aku mendelik padanya. Tapi sepertinya, dia tak peduli. Tapi dia sekarang suamiku. Jadi hal ini tidak masalah bagi kami. Tetap saja, aku merasa sangat risih. Karena, kami belum seakrab itu. Mama mertua tampak mencebikkan bibir sambil mendelik kepada anaknya. Mungkin tidak suka mendengar anaknya membelaku. Kami berbincang sebentar, meski sebenarnya aku hanya menyimak saja. Aku sungguh terpana melihat Azam. Dia begitu cool dan saat berbicara sangat berwibawa. Benar-benar terlihat sebagai pemimpin yang hebat. Mungkin, karena dia memang pemimpin di perusahaannya. Setelah berbincang, mama mertua dan papa mertuaku dan semua kerabatnya pulang. Sebelum naik ke mobilnya, Sabrina adik dari Azam mendekatiku dan membisikkan kata-kata yang sangat mengusik hatiku. Saat dia berbisik, Azam sedang mengantar kedua orang tuanya ke mobil. Sedangkan posisi Sabrina masih di teras, dan kami hanya berdua. "Aku kasihan padamu kakak ipar, karena hanya menjadi pelarian saja," bisiknya dengan raut wajah dan nada bicara yang dibuat-buat seolah sedih. Namun setelahnya, dia hanya tersenyum penuh ejekan. Aku menghembuskan napas kesal, berniat menjawab kata-katanya. Tapi, dia sudah kabur masuk ke dalam mobilnya. Dasar, gerutuku. Tapi, aku jadi kepikiran kata-katanya itu. Apa maksudnya dengan pelarian? Apakah yang dimaksud Sabrina adalah mantannya Azam? Bukankah malam itu seorang wanita menghubunginya? Gumamku. Seketika hatiku sedih. Meski pernikahan ini konyol, tetap saja aku merasa sakit hati membayangkan suamiku menjadikan aku hanya pelarian saja.
Hua, aku menangis dalam hati. Apakah kisahku ini akan seperti novel online yang sering kubaca, di mana tokoh utama wanita menikah dengan pria yang mencintai wanita lainnya? Aku tidak mau, apalagi dalam cerita tokoh wanita selalu tersiksa. Aku tidak mau. Aku meraung-raung dan menjerit-jerit dalam hati. Ayo, suara Azam membuyarkan lamunanku. Aku menoleh padanya. Dia menatapku lekat dengan raut penuh keheranan. Kamu kenapa? Kamu seperti banyak pikiran. Dia menyentuh pipiku dan memerhatikan wajahku lekat. Aku mengerjapkan mataku, perhatian kecilnya membuatku terpesona dan hatiku menghangat. Aku menepis rasa aneh yang merasuki hati ini. Aku tidak boleh terbawa perasaan. Kamu hanya pelarian Aida. Ingat itu, jangan geer. Aku membentengi hatiku, takut jatuh cinta padanya. Apalagi Azam baik, aku lantunkan lagu yang lagi viral di TikTok. Tidak ada, jawabku setelah jantungku berdegup normal. Dia menggamit tanganku. Ayo, ulangnya. Aku masih diam tak melangkahkan kaki. Kemana? Tanyaku heran. Pulang. Jawabnya dingin. Apa dia masih marah ya? Jawaban dingin Azam membuatku semakin merasa tidak dicintai. Bukankah memang kenyataannya begitu ya? Mana ada cinta di antara kami? Kami kan nikah dadakan dengan pertemuan konyol juga. Aku menghela napas kesal. Aku mengerjapkan mata beberapa kali untuk menahan agar air mata ini tidak turun. Mulai saat ini kamu akan tinggal denganku di apartemen. Kamu tidak boleh membantahnya. Kamu adalah istriku suka atau tidak. Lagi-lagi, dia berkata dingin dan datar. Bahkan, kali ini tidak menatapku sama sekali. Aku sungguh heran padanya. Kadang dia baik, lembut, kadang manja, dan kadang kecut dan asam kayak gini. Dasar Moodian. Tapi sesaat kemudian, dia menatapku intens, membelai pipiku lembut dan menuntunku ke arah paman dan bibi. Tuh kan moodnya sudah berubah lagi, aku menatapnya heran. Cepat sekali moodnya berubah. Dengan sopannya, dia meminta izin kepada mereka untuk membawaku pindah hari ini juga. Paman dan bibi menyetujuinya, karena memang tidak berhak melarang seorang suami membawa istrinya pergi. Begitupun aku tidak menolaknya. Aku sadar seorang wanita memanglah harus ikut suaminya pergi kemanapun itu. Kakak akan pergi Hua. Tiba-tiba saja Kayla memelukku sambil menangis. Hei jangan menangis, kakak akan sering main ke sini nanti Ki, ujarku. Hatiku sedih juga sebenarnya, apalagi Asia malah ikutan memelukku dan menangis pula. Meski sering bertengkar, tapi kami sangatlah dekat, sehingga akan merasa kehilangan satu sama lainnya. Hampir setengah jam kami bertiga berpelukan sambil menangis. Setelah drama termehek-mehek itu, aku akhirnya pergi bersama suamiku. Sebelum pergi, paman dan bibi memberiku banyak wejangan. Salah satu yang bibi katakan padaku adalah, patuhlah pada suamimu, jaga kehormatanmu dan suamimu. Dan layanilah dia sepenuh hati baik urusan lahir maupun batin. Aku tidak yakin bisa menjalankannya, tapi aku akan berusaha. Walau bagaimanapun pernikahan bukanlah permainan. Aku memeluk paman dan bibi bergantian, mereka pun menitikkan air mata. Sedih berpisah denganku, aku apalagi sudah banjir air mata saat memeluk mereka. Aku dan Azam pun akhirnya pergi. Suasana di dalam mobil terasa hening dan sepi. Aku serasa mimpi saja sudah menjadi istrinya, gumamku pelan. Kulirik pria tampan yang sedang fokus mengemudi itu. Dia tampak dingin dan hanya fokus pada kemudi, tanpa mau bicara padaku. Kamu sudah sah menjadi istriku, ujarnya tiba-tiba. Aku mengembuskan nafas, kok dia tahu ya? Padahal ku bergumam sepelan mungkin tadi. Kutatap dia lekat dari samping. Melihat wajahnya yang tampan paripurna,
seketika membuat hatiku ciut. Aku yang biasa baik secara fisik apalagi finansial, sungguh tidak bisa dibandingkan dengannya, yang unggul dalam segala hal. Baik fisik maupun finansial. Tapi kenapa dia memilihku? Pertanyaan itu selalu memenuhi otakku. Namun, aku sungguh kesal. Karena, dia tidak pernah mau mengatakan alasannya. Maaf, ucapku. Kutahan gengsiku. Aku menghela nafas dalam dan menghembuskannya dengan sepelan mungkin. Kuremas tas selempang yang ada di pangkuanku ini. Terpaksa kutahan egoku, aku harus minta maaf karena tadi sudah mendorongnya hingga jatuh dari atas kasurku. Untuk, tanyanya tanpa menoleh. Aku belum menjawab, karena rasanya lidahku berat untuk aku ajak bicara. Ada apa dengannya? Kenapa dia malah menepikan mobil dan menghentikannya? Cekit, mobil berhenti. Dia menoleh ke arahku, menatapku lekat, membuatku silau sangat silau. Aku gemetaran, apalagi saat dia melepas seatbeltnya dan menyondongkan tubuhnya ke arahku. Glek, kutelan salivaku susah payah. Minta maaf untuk apa? Tanya kembali mengulang yang tadi. Aku tadi udah ngedorong kamu, jawabku gugup. Cek-cek, sama suami sendiri kok bahasanya tidak sopan, membelai pipiku lembut, sangat lembut. Saking lembutnya hatiku sampai menghangat dan merasa dicintai. Untung saja kewarasanku kembali, sadar Aida mana mungkin. Jangan mimpi, alarm dalam hatiku mengingatkan. Aku bingung, maksudnya, tanyaku gugup. Jangan panggil aku dengan kamu, sebut aku suamiku, sayang atau panggilan lainnya yang lebih sopan, menatapku lekat. Dia mencengkeram daguku lembut, mendongakkannya lalu mengecup bibirku sekilas. Aku membulatkan mata terkejut dengan perlakuannya itu. Kenapa? Mau marah? Aku suamimu, memicingkan matanya, lalu kembali ke depan kemudinya, dan kembali memakai seatbelt. Lalu mulai melajukan mobil kembali. Sedangkan aku, masih terbengong-bengong akan apa yang dia lakukan padaku barusan. Tanpa sadar, aku menyentuh bibir yang tadi dia kecup. Kenapa? Mau lagi? Godanya menyebalkan. Aku langsung melepas tanganku dari bibir ini, dan memilih menoleh keluar jendela mobil. Dia memutar lagu romantis klasik, yang membuat hatiku melayang dan dilanda bingung. Hingga akhirnya kami sampai di apartemen. Istirahatlah, pasti kamu lelah. Dia membawaku ke dalam sebuah kamar. Aku terpana melihat kamarnya. Luas, dan nyaman dengan kasur super besar dan cat nuansa dark grey. Aku tersenyum kecut, nuansa kamarnya sama seperti orangnya. Dia menarikku dan tiba-tiba saja mendorongku sampai merebah di atas tempat tidurnya. Aku gelagapan, apalagi saat dia mengungkungku dari atas. Kak, kamu mau apa? Kita hanya nikah pura-pura kan? Sebuah pernyataan yang membuatku menyesal. Kenapa aku bisa mengatakan hal ini sih? Dia berdiri, menatapku lekat, lalu menatakan sesuatu dengan nada dinginnya. Aku akan pergi, ada pekerjaan. Jangan menungguku pulang, aku tidak tahu akan pulang jam berapa. Dia pergi meninggalkan aku yang merasa bersalah. Aku tidak bisa tidur. Kulihat beberapa kali jam yang menempel di dinding. Jam 12 malam, gumamku pelan. Aku kecewa, di malam pernikahanku ini, bahkan dia bekerja dan belum pulang sampai jam segini. Terdengar suara orang yang menekan kode pintu apartemen. Aku berlari mendekati pintu, aku yakin itu Azam. Hanya dia yang tahu kode pintu ini, bahkan aku sendiri belum tahu. Benar saja, dia yang datang. Hati ini rasanya senang luar biasa melihat kedatangannya. Suamiku, kamu pulang. Meski sebenarnya tidak nyaman, aku memanggilnya dengan kata ini. Aku hanya mengikuti apa yang dia minta saat di mobil sore tadi. Apaan ini? Dia hanya menjawab dengan deheman. Aku meraih tangannya, kucium punggung lengannya. Aku melakukan hal yang sering kulihat di rumah dulu.
Bibi selalu mencium tangan paman dulu. Raut wajah dinginnya tampak seperti es yang mencair. Terlihat cerah, dan senyuman terbit dari bibirnya meski tipis. Mungkin masih gengsi, dasar gengsian. Dia menatapku lekat, nah sekarang aku mulai panik. Karena dia mendekatiku, dan mencengkeram daguku dengan lembut. Seketika, aku teringat apa yang dia lakukan di dalam mobil tadi. Aku memejamkan mataku, semoga kali ini dia tidak PHP, apa aku sedang berharap dia menciumku. Dasar otak mesum Aida, aku hanya bisa memaki diri sendiri dalam hati. Dan, cup, dia benar-benar mengecup bibirku. Kali ini bukan cuma kecupan, tapi dia memagutnya dengan lembut. Lembut dan lama, sampai aku menepuk-nepuk dadanya karena kehabisan oksigen. Dia melepaskan pagutannya, kami mengatur napas kami. Wajahku rasanya memanas, aku begitu sangat malu sekali. Segera kupalingkan wajah ini ke arah lain. Kugigit bibir bawahku, ya ampun dia mengecupku lama. Aku berteriak dalam hati. Terima kasih sudah menyambutku, santai sekali Azam berkata. Apa dia tidak malu? Jawabku. Meniru jawabannya tadi. Dasar tidak sopan, sama suami sendiri jawabannya begitu. Ketusnya, sambil melenggang pergi masuk ke dalam kamar. Tuh kan kumat lagi, dasar Maudian. Baru saja mengecupku seenaknya dan sekarang langsung pergi dengan ketusnya. Sabar Aida, suamimu ini Maudian, jadi kamu harus bersabar menghadapinya. Aku menasehati diri sendiri, lalu mengikutinya ke dalam kamar. Aku memekik tertahan, dasar tidak tahu malu. Kenapa mengganti baju di depan mataku sih? Aduh bagaimana ini mataku ternoda. Harus melihat tubuh polosnya yang seksi itu. Aku menutupi wajahku dengan kedua telapak tangan. Tapi, dia santai saja seolah sudah biasa. Aku memilih merebahkan diri dan pura-pura tidur dengan cepat. Kurasakan pergerakan di tempat tidur, aku deg-degan luar biasa. Lalu aku merasakan, dia menarik selimut dan ikut masuk ke dalam selimut. Hatiku berdebar kencang, dan mulai berpikiran yang iya-iya. Apa dia akan meminta haknya? Aku takut, semoga saja tidak, ceritku dalam hati. Dia merapatkan tubuhnya. Aku pura-pura menggeliat, dan segera memunggunginya. Kudengar suaranya mendengus, mungkin kesal karena aku memunggunginya. Tapi setelahnya, kurasakan dia